Sebuah bintang yang sekarat, intinya runtuh, lalu meledak dalam sebuah supernova yang memancarkan energi lebih besar dari miliaran matahari. Ledakan itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, mungkin termasuk planet-planet yang mungkin mendukung kehidupan. Bagi kita, itu adalah sebuah malapetaka kosmik, sebuah kejahatan dalam skala yang tak terbayangkan. Tapi bagi alam semesta, itu hanyalah sebuah transaksi energi, sebuah proses yang netral, tak berniat, dan mutlak diperlukan untuk kelahiran bintang-bintang baru. Disinilah paradoks kita bermula. Kita, manusia, menghuni sudut kecil dari kosmos yang tak terkira ini, hidup dengan keyakinan mendalam tentang baik dan buruk, pahala dan dosa. Kita membangun seluruh peradaban, sistem hukum, dan agama di atas fondasi moral ini. Namun, hukum alam semesta yang lebih besar, hukum yang sebenarnya mengatur segala sesuatu dari orbit planet hingga denyut sel kita, sama sekali tidak mengenal konsep-konsep itu. Hukum itu hanya mengenal cause and effect, sebab dan akibat. Lalu, pertanyaannya yang mengguncang jiwa, apakah kita sedang hidup dalam sebuah narasi yang tidak diakui oleh realitas itu sendiri? Apakah dosa dan pahala hanyalah cerita yang kita ciptakan untuk merasa nyaman di tengah kehampaan yang diam dan acuh tak acuh? Kecenderungan untuk membagi realitas menjadi dua kutub yang berlawanan ini terukir jauh dalam DNA peradaban kita. Ribuan tahun yang lalu, di dataran tinggi Persia kuno, muncul sebuah pandangan dunia yang disebut Zoroastrianisme. Di sana, untuk pertama kalinya dengan begitu jelas, pertarungan kosmik antara terang dan kegelapan, yang baik dan yang jahat, diidealkan sebagai fondasi segala sesuatu. Ide ini merasuk ke dalam jantung banyak agama Abrahamik, membentuk sebuah peta realitas yang rapi dan mudah dipahami. Lakukan ini, dapatkan pahala, lakukan itu, terima hukuman. Dunia menjadi sebuah ruang pengadilan yang agung. Namun, hampir pada zaman yang sama, di bawah naungan pohon Bodhi, seorang pangeran dari Kapilavastu mencapai pencerahan dengan pemahaman yang sama sekali berbeda. Siddhartha Gautama, Sang Buddha, tidak melihat pertarungan antara yang baik dan jahat, melainkan sebuah rantai sebab akibat yang tanpa awal dan tanpa akhir, hukum karma. Dalam pandangan ini, sebuah tindakan bukanlah dosa yang memanggil hukuman dari hakim transenden, melainkan seperti benih. Ia akan tumbuh sesuai dengan sifatnya. Racun menghasilkan racun, bunga menghasilkan bunga. Ini adalah sistem sebab akibat yang impersonal, lebih mirip hukum gravitasi daripada kitab undang-undang. Lompatan ke abad ke-17, di mana Isaac Newton merumuskan hukum geraknya. Sebuah apel jatuh dari pohon dan menariknya menuju sebuah kebenaran yang mengguncang. Alam semesta fisik beroperasi dengan hukum yang tetap, terukur, dan netral. Benda yang jatuh tidak dinilai baik atau buruk. Ia hanya mengikuti prinsip-prinsip yang tak tergoyahkan. Inilah awal mula sains modern memisahkan diri dari moralitas, mempelajari bahasa alam semesta yang bisu namun penuh makna. Tiga jalur yang berbeda, agama, kebijaksanaan timur, dan sains, namun mulai menunjukkan sebuah benang merah. Ada sebuah tatanan yang lebih besar di luar penilaian manusiawi kita. Sebuah tatanan yang untuk memahaminya, mungkin memaksa kita untuk melepaskan konsep paling berharga yang kita pegang, bahwa semesta peduli dengan penderitaan dan kebahagiaan kita. Namun disinilah benturan itu terjadi, keras dan tak terelakkan. Di satu sisi, kita memiliki hukum alam yang dingin dan elegan. Di sisi lain, ada jeritan hati nurani kita yang paling mendalam. Coba lihat lebih dekat pada dunia yang kita huni. Sebuah virus bermutasi, menyebar, dan merenggut jutaan nyawa. Seorang anak lahir dengan penyakit genetik yang menyakitkan. Sebuah gempa bumi mengguncang tanah, menelan seluruh kota tanpa pandang bulu. Bagi kita, ini adalah tragedi yang tak terkatakan, penderitaan yang memicu pertanyaan, mengapa yang baik harus menderita? Tapi bagi hukum alam, bagi biologi, geologi, dan fisika, peristiwa-peristiwa ini sama netralnya dengan matahari yang terbit atau es yang mencair. Tidak ada niat jahat, hanya proses yang berjalan. Konflik ini menciptakan sebuah kegelisahan eksistensial yang dalam. Agama-agama mencoba menjembatani jurang ini dengan doktrin kehendak ilahi atau rencana yang tak terpahami. Tapi jika kita menanggalkan penjelasan itu, yang tersisa adalah kekosongan yang menganga, kemungkinan bahwa tidak ada alasan di balik penderitaan. Ia hanya ada. Titik. Pikiran ini begitu mengancam sehingga kita sering memilih untuk marah pada ketidakadilan semesta. Sebuah kemarahan yang, ironisnya,
ditujukan pada sebuah entitas yang tidak memiliki kapasitas untuk peduli. Kita menjadi seperti aktor yang berakting sepenuh hati di atas panggung, yakin bahwa ada penonton dan kritikus yang memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Sampai suatu saat, tirai itu tersibak, dan kita melihat bahwa kursi penonton itu kosong. Tidak ada aplaus, tidak ada cemoohan, hanya kesunyian. Panggung itu adalah realitas kita, dan hukum alam adalah mesin tata panggung yang bisu, yang terus beroperasi terlepas dari drama apa yang kita pentaskan di atasnya. Kekecewaan dan kebingungan yang kita rasakan adalah guncangan pertama ketika ilusi kita tentang semesta yang berpihak mulai retak. Lalu, apa yang tersisa ketika dinding penjara moral kita mulai runtuh? Sebuah kebebasan yang menakutkan. Coba lakukan eksperimen pikiran ini. Bayangkan untuk 1 hari penuh, kamu benar-benar yakin bahwa tidak ada yang mengawasimu. Bukan Tuhan, bukan karma yang akan membalas, bukan pula hukum sosial yang akan menangkapmu. Hanya hukum sebab akibat yang netral, seketat hukum gravitasi. Apakah kamu akan membunuh, mencuri, atau justru, apakah kamu akan menciptakan keindahan? Kebanyakan kita merasa ngeri dengan pikiran pertama. Itu karena kita telah salah paham. Asumsinya adalah bahwa tanpa ancaman hukuman atau iming-iming pahala, manusia akan mengikuti naluri terendahnya. Tapi ini mengungkap sebuah ketakutan akan diri kita sendiri, sebuah ketidakpercayaan yang dalam pada kesadaran kita sendiri. Psikologi humanistik, melalui tokoh seperti Carl Rogers, justru berargumen sebaliknya, bahwa ketika kondisi ancaman dan penghakiman dilepaskan, kecenderungan aktualisasi diri, dorongan untuk tumbuh, menjadi utuh, dan konstruktif, akan muncul dengan sendirinya. Seperti biji pohon ek yang dengan kondisi tanah dan matahari yang tepat, akan secara alami tumbuh menjadi pohon ek yang perkasa, tanpa perlu diperintah. Di sini, ketegangannya meningkat. Jika kita menerima premis ini, maka seluruh sistem pengendalian sosial yang berbasis pada rasa takut dan keserakahan, dosa dan pahala, bukanlah penjaga peradaban, melainkan sebuah pengakuan bahwa kita belum percaya pada kemanusiaan kita sendiri. Kita seperti seorang tukang kebun yang tidak percaya pada benih, sehingga dia mencoba memaksa tanamannya untuk tumbuh dengan ancaman dan hadiah, alih-alih membersihkan racun dari tanah dan membiarkan matahari bersinar. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih pribadi. Apakah kebaikan yang kamu lakukan selama ini adalah otentik, atau hanya sebuah transaksi, sebuah strategi untuk mengumpulkan pahala atau menghindari dosa? Rasakan kecemasan halus yang mungkin muncul. Jika identitasmu sebagai orang baik dibangun di atas fondasi ini, maka menyadari netralitas semesta bisa terasa seperti tanah yang longsor dari bawah kakimu. Siapa dirimu ketika tidak ada yang memberi nilai? Di tengah kegelisahan inilah titik balik yang sebenarnya muncul. Sebuah kesadaran yang membebaskan, meski awalnya terasa pahit. Jika panggung kosong dan tidak ada penonton, maka kita bukanlah sekadar aktor yang terlantar. Kita adalah penulis naskah, sutradara, dan pemainnya, sekaligus. Inilah saatnya kita beralih dari pencarian makna yang diberikan kepada penciptaan makna. Filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre menyatakan dengan tegas, kita dilempar ke dalam keberadaan ini tanpa esensi bawaan. Tidak ada takdir ilahi atau cetak biru kosmik yang menentukan kita. Keterlemparan ini adalah kondisi manusia yang mendasar. Dan karena tidak ada hukum moral objektif di luar sana, maka kita sendirilah yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk menciptakan nilai-nilai kita melalui tindakan dan pilihan kita. Kebebasan ini bukanlah hadiah. Ia adalah beban yang berat, kutukan, bagi manusia, kata Sartre. Karena kita tidak bisa lagi menyalahkan Tuhan, takdir, atau masyarakat atas pilihan kita. Segala tanggung jawab akhirnya kembali ke kita. Ini bukanlah jalan menuju kekosongan nihilistik, melainkan menuju keautentikan yang radikal. Seorang seniman tidak menciptakan lukisan karena mengharapkan pujian dari kanvasnya. Dia melukis karena itu adalah ekspresi dari visi dan kebenaran internalnya. Tindakan menciptalah yang memberikan makna. Dengan cara yang sama, hidup dalam semesta yang netral mengajak kita untuk beralih dari mentalitas pekerja yang mengejar pahala, menjadi mentalitas seniman yang menciptakan nilai. Kebaikan yang lahir dari kondisi ini bukan lagi sebuah ketaatan pada peraturan eksternal, melainkan sebuah ekspresi otentik dari diri yang utuh. Kamu membantu orang lain bukan untuk mendapatkan poin baik, tetapi karena itulah ekspresi alami dari kemanusiaanmu.
Kamu menolak untuk membunuh bukan karena takut neraka, tetapi karena tindakan itu bertentangan dengan makna yang kamu pilih untuk diwujudkan dalam hidupmu. Inilah rencana balasan kita terhadap keheningan kosmos. Kita meresponsnya bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan tanggung jawab kreatif yang luar biasa. Kita menolak untuk menjadi korban dari sebuah alam semesta yang acuh, dan memilih untuk menjadi mitra kreatifnya. Maka, inilah puncak dari perjalanan kita. Bayangkan diri Anda melayang keluar dari bumi, meninggalkan segala suara, aturan, dan penghakiman. Anda melayang melewati orbit bulan, melintasi Mars, melampaui sabun asteroid. Tata surya menjadi titik cahaya kecil, lalu hilang di antara miliaran bintang di Bima Sakti. Galaksi Anda sendiri pun akhirnya hanya menjadi salah satu noda cahaya di lautan kosmos yang hampir tak terbatas. Di titik ini, dalam kesunyian yang paling absolut dan skala yang tak terpahami, lenyaplah semua konsep. Tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada neraka atau surga yang menunggu. Hanya ada keheningan kosmik yang agung dan netral. Disinilah Anda menyadari kesepian eksistensial kita yang paling mendasar. Kita benar-benar sendirian. Tapi dari kesendirian inilah, kebebasan yang paling radikal dan menakutkan dilahirkan. Sebuah kebenaran menghantam dengan dahsyat, tidak ada yang peduli. Maka, segala sesuatu menjadi tanggung jawabmu. Tanggung jawab untuk mencintai, karena cinta adalah pilihan Anda, bukan perintah. Tanggung jawab untuk menciptakan keindahan, karena keindahan adalah kebutuhan jiwa Anda, bukan mata uang untuk ditukar dengan imbalan. Tanggung jawab untuk menjadi baik, karena kebaikan adalah ekspresi tertinggi dari manusia yang merdeka, bukan strategi untuk bertahan hidup. Panggung itu kosong, tapi justru karena kosong, Anda bebas menari apapun yang Anda inginkan. Tarian itu tidak untuk dinilai. Tarian itu adalah hidup Anda. Setiap gerakan adalah sebuah pernyataan keberanian terhadap kehampaan. Setiap langkah adalah penciptaan makna dari ketiadaan. Inilah pencerahan yang dingin dan menggigit. Kita adalah makhluk kecil yang tersesat di sudut alam semesta. Dan satu-satunya sumber cahaya yang dapat kita andalkan adalah yang kita nyalakan sendiri. Perjalanan kita telah membawa kita dari ilusi yang nyaman menuju sebuah kebenaran yang berat, namun membebaskan. Kita mulai dengan pertanyaan tentang dosa dan pahala, dan berakhir dengan sebuah penyerahan sekaligus pemberdayaan. Penyerahan terhadap fakta bahwa hukum alam semesta memang tidak memihak, dan pemberdayaan bahwa justru disitulah letak kedaulatan kita yang paling mutlak. Kita tidak lagi perlu membungkuk di bawah bayang-bayang penghakiman transenden atau menghitung-hitung tabungan spiritual. Sebaliknya, kita berdiri tegak sebagai rekan dari kosmos itu sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas taman realitas yang kita huni. Kebaikan, keindahan, dan cinta bukan lagi kewajiban yang dituntut oleh langit, melainkan pilihan sadar yang kita tanam di tanah netral ini. Mereka menjadi lebih berharga, bukan kurang, karena mereka berasal dari dalam diri kita, bukan dari perintah di luar. Jadi, warisan dari penjelajahan ini bukanlah sebuah jawaban final, melainkan sebuah undangan yang terus bergema. Sebuah undangan untuk berani hidup tanpa jaring pengaman moralitas yang absolut. Untuk menciptakan makna dengan keberanian seorang seniman, bukan menunggu petunjuk dari langit yang diam. Alam semesta mungkin tidak mengenal baik dan buruk, tapi kita, manusia, mengenalnya. Dan kini, tugas kita adalah memilih yang baik bukan karena takut, tetapi karena itu adalah mahakarya yang kita ingin wujudkan dalam kanvas eksistensi yang kosong ini. Lalu, mahakarya apa yang akan kamu ciptakan dengan kebebasanmu yang menakutkan dan luar biasa ini? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.